3 ciri afiliator yang pasti gagal. Dikit-dikit nyerah. Yang kedua, nggak mau belajar, dikasih tau L. Yang ketiga itu nggak berani mengambil keputusan besar dalam hidup dia. Misalnya kalau di Oke, sekarang saya bersama dengan Kocun ya, teman-teman. Kita akan nanya nih Ko ya, sebagai seller ya, gimana sih caranya supaya top afiliator kayak Kocun itu mau ngelirik kita nih, teman-teman seller? Sebenarnya ya kita harus lihat produknya sih. Karena kalau kayak gua sendiri sih banyak seller mau kerja sama kita. Tiap hari itu ada. Cuma kita pasti pilih mana produk yang benar-benar bisa kita bawain ke penonton kita. Itu yang pertama. Karena nggak semua barang itu penonton kita bisa terima. Kayak gua lebih ke elektronik nih. Ya, kalau gua jual yang kategori lain mungkin ada, tapi tidak sekencang di elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua sih pastinya kerjasama pasti ada kayak kita bisa negosiasi antar komisi kerjasama di video pendek dan lain-lain lah ya. Itu sih menurut gua sih yang harus diperhatikan seller sih, biar kita bisa mau kerjasama. Tapi yang paling penting lagi, karena jangan sampai kita udah kerjasama nih, kan ada brand ya, kita kerjasama udah grow up nih ya. Kemudian kita ditinggalin, itu sih kita pernah beberapa kali seperti gitu sih. Sama itu jangan seperti gitu. Ditinggalinnya kayak gimana nih Ko? Ditinggalin itu artinya ya dia bisa aja dituruni komisi, bisa aja ada yang seperti itu, bisa aja udah kayak SKU-nya udah nggak bisa dijual lagi gitu loh, padahal udah terjual ribuan sampai puluhan ribu gitu. Nah itu kita sangat anti sih yang gitu sih, dan kita mungkin nggak akan mau kerja sama lagi gitu loh. Itu buat seller ya, itu sih. Kalau dari kacamata Koko nih ya, brand-brand apa sih yang memang dari afiliator suka banget sama ini, kayaknya potensinya brandnya tuh bagus gitu ya untuk dijual? Sebenarnya kita masing-masing sih ya. Kalau gua elektronik sih pasti ada brand-brand elektronik sendiri. Mereka skincare pasti ada skincare sih. Yang penting kerjasamanya enak ya, bisa benar-benar saling kerjasama lah. Artinya bukan kayak udah nanti dibawa sama kreator, udah jual banyak, ada ini itunya, kita nggak mau sih. Sebenarnya yang penting lu produknya bagus. Produknya benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Lebih baik produknya bagus atau komisinya gede kok? Komisi, kalau menurut gua sih kayak masing-masing kreator tuh punya standar sih. Ya, sebenarnya ada komisi yang sekian. Nah kalau dari segi komisi kita sih lebih pentingkan produk sih sebenarnya. Produk yang lebih bagus, yang bermanfaat dibagi ke banyak orang. Mungkin satu kata buat teman-teman seller yang mau jualan atau dari teman-teman afiliator, satu kata motivasi buat mereka. Seller ya, mungkin ya menurut gua sih kita ke depan sih memang saling kerjasama lah, membutuhkan lah antara seller dan juga afiliator gitu. Dan udah zamannya ke depan itu kayak live shopping ya, video pendek ataupun afiliasi yang bisa benar-benar membawa suatu brand ya, nama brand itu grow up lebih cepat, lebih besar. Beda kalau kayak dulu. Berarti harus kerjasama ya. Gimana cara hubungin Kocun kerjasama dengan paling cepat tuh gimana? Bisa di email ke kita juga bisa sih. Kontak ke kita juga bisa sih. Ya, berarti langsung kontak ya. Ya, bisa kontak ke kita. Kadang orang masuk ke live kita, tanya-tanya. Kadang mereka lihat profil gua juga ada. Di kontak number kita juga ada, email kita juga ada. Di profil kita lah. Thank you banget. Thank you banget. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah, saat ini saya kedatangan tamu yang super spesial nih ya, teman-teman. Pasti mukanya udah sangat familiar ya, udah nggak asing lagi. Ini owner dari Mobile Class, Mbak Fearini ya. salam kenal. Dan saya senang banget bisa punya kesempatan bisa ngobrol-ngobrol ya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalin buat teman-teman yang belum kenal Mobile Class itu apa dan backgroundnya itu seperti apa sih? Ya, nah buat teman-temannya Om Botak. Ya. Ya, kalau misalnya belum kenal nih, saya Fearini, owner dan CEO founder juga dari Mobile Class. Nah, Mobile Class ini itu adalah kelas bimbingan untuk pemula. Jadi target marketnya itu memang ibu rumah tangga, karena relate banget sama aku yang ibu rumah tangga. Jadi emang aku ibu rumah tangga, pemula, nggak tahu caranya menghasilkan cuan dari sosial media. Tapi kan pengen banget gitu. Udahlah nggak bisa keluar rumah karena ada anak. Kalaupun ada kerjaan itu kebatas sama usia. Nah jadi sesuatu halangan yang kayak gini tuh aku coba dobrak. Apa sih yang bisa aku lakukan di diri aku? Pokoknya di rumah dengan handphone aku bisa menghasilkan
Nah, dari percobaan ke diri sendiri dan berhasil, disitulah Mobile Class tercipta. Sampai sekarang alhamdulillah, dan itu udah dari 2016. Jadi kalau misalnya ada di sini penontonnya Om nih yang ketemu sama kontennya aku, berarti itu adalah emak-emak yang lagi mencari cara untuk menghasilkan cuan dari sosial media, terutama pemula. Itu biasanya ketemu sama konten aku di TikTok, karena aku brandingnya di TikTok, buatnya di TikTok. Salam kenal. Kalau untuk Mobile Class sendiri sekarang, kalau boleh dibagi tuh, ada berapa cara sih untuk menghasilkan uang di sosial media? Kalau beberapa caranya kita selalu berkembang ya. Kalau saat video ini dibuat, itu aku kasih akses untuk cara menghasilkan cuan dari sosial media atau Instagram. Itu kita bisa jual produk yang berupa link atau produk-produk yang kita punya. Nanti cara jualnya gimana di Instagram atau di TikTok. Biasanya nih yang nggak punya produk, terus dia nggak punya keahlian. Nah, mereka tuh cenderung cari sesuatu yang nggak banyak modal, ya kan? Nah, itu aku ciptakan juga materi untuk afiliat TikTok. Karena afiliat TikTok sendiri kan udah menyediakan, memfasilitasi orang-orang yang tidak punya produk, tapi dia bisa bikin konten kreatif, mendapatkan komisi 10-20% dari keranjang kuning ya, dari konten keranjang kuning. Nah, emak-emak pemula ini kan pada belum tahu gimana caranya. Kalau sekadar promo aja kan nggak bisa hasil. Nah, di Mobile Class kita sediakan. Untuk yang sudah punya produk yang atau seller itu juga bisa kita ajarin. Karena kita memang berfokus pada pemula. Nah, gitu juga untuk Shopee. Kita buka kerjasama juga nih untuk affiliate ataupun seller di Shopee. Nah, sekarang ada Tokopedia dan kita tidak akan menutup kemungkinan jika nanti ada platform lain juga yang mempunyai inovasi atau sebuah solusi untuk emak-emak yang bisa menghasilkan cuan dari sosial media, bisa jadi ada di Mobile Class juga. Tapi untuk saat video ini dibikin ya masih di Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia. Berarti teman-teman afiliator ya. Atau yang bingung saat ini di rumah tuh kayaknya mau ngapain, mau bisnis pakai modal. Mulai dari mana nggak tahu. Ya, nggak ada modal juga. Ya. Ini bisa banget teman-teman cek ya kontennya atau kelasnya dari Mobile Class. Mobile Class. Cara buat daftarnya gimana sih? Itu bisa hubungin aku di kontak bio aku atau cek ke mentor-mentor Mobile Class karena kita punya banyak mentor Mobile Class. Nah, itu memang aku fasilitasi. Jadi bukan hanya masuk kelas belajar kemudian menghasilkan uang dari hasil belajarnya, tapi kelasnya juga bisa diafiliatkan kembali. Itu komisinya 75%. Wow. 75% itu yang terbesar yang aku kasih. Daftar nggak dapat apa-apa dong kan? Nah, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Dari sana kan ada sisi sedekah juga yang aku selipin. Karena aku kan orang Minang ya. Orang Minang pasti tahu nih kalau punya rumah makan nih, konsepnya orang Minang ya. Kalau ada orang makan di tempat itu porsinya pasti lebih sedikit dibandingkan bawa pulang kan. Nah, itu ada konsep sedekah yang diselipkan sama pemilik rumah makan. Begitu juga di Mobile Class. Jadi ada komisi 75% untuk yang mengafiliatkan kelas gitu. Alhamdulillah sih. Dan cukup buat aku. Nah, mungkin satu tips buat afiliator pemula siapa? Untuk afiliat pemula, saingan sekarang udah banyak. Udah nggak bisa dipungkirin, saingan banyak. Mereka punya strategi. Kalau mau GMV besar, mau sukses di TikTok apapun itu platformnya. Karena affiliate sekarang kan bukan cuma TikTok aja, Shopee bahkan YouTube juga akan ada nantinya kan. Nah, belajarlah. Karena buat konten itu nggak hanya bikin konten niru aja, tapi ada formulanya, ada strateginya. Coba belajar dari yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Setidaknya ada yang mengarahkan kita gitu loh. Kalau misalnya ini adalah konten yang salah, ini adalah pilihan yang tidak tepat gitu. Jadi ada tanya jawabnya juga, ada yang mentoring juga sehingga kita tuh siap bersaing. Itu sih saran aku kalau buat pemula, banyak belajar dulu. Berarti walaupun sekarang afiliator udah banyak banget ya, masih ada kesempatan buat teman-teman untuk belajar ya. Ada. Berarti syaratnya tuh apa sebenarnya yang dia punya? Ya harus belajar atau dia nempel nih sama brand yang udah besar. Dia ikut arusnya, karena kalau cuma jadi afiliator terus nyemplung ke lautan yang udah sistem penuh kayak gini itu kan sulit ya. Tapi kalau di Mobile itu kita selalu saranin untuk ya udah masuk ini misalnya mau naik beli produk trending. Karena sih produk yang lagi trending naik dari situ. Jadi kayak kita afiliator itu dikenal dari produk yang trending. Nah, begitu juga kalau misalnya menjual sesuatu kayak produk digital. Kalau produk digital kita baru masuk, kita kan belum ada banyak pengalaman.
paling juga kalau ada pun pengalaman, saingannya udah banyak karena yang jual produk digital itu banyak. Nah, Mobile Class itu sudah berfasilitasi, udah besar dari 2016. Jadi bisa numpang nih di Mobile Class, jual kelasnya, dapetin komisinya, tapi tetap bisa dapat apa namanya ya, praktek dari materi Mobile Class dapat, kemudian jual Mobile Classnya juga dapat. Jadi semuanya sebenarnya adalah solusi buat emak-emak yang memang pengen menghasilkan cuan dari sosial media dengan cara yang simple gitu. Wah. Nggak perlu banyak bersaing. Keren banget. Baik teman-teman, terutama bagi yang mau belajar untuk affiliate ya, step by step dari basic, teman bisa ke cek Mobile Class ya. Dari mentor-mentornya banyak, atau dari sosial medianya, search saja Mobile Class di TikTok pasti ketemu. Pasti ketemu TikTok, Iya. iklan, Google, ketemu tuh Mobile Class. Pasti kena ya transfer ke Mobile Class. Thank you banget buat ini udah mau sharing-sharing, mudah-mudahan berkah selalu ya Mobile Class. Terima kasih Om sudah mau wawancara ini dan sharing-sharing. Sebuah kehormatan buat aku nih. Ya, thank you teman-teman, bye-bye. Oke, buat Akers, sekarang saya sama Mami Louis nih ya. Nah, kita mau tanya nih ya, 3 ciri afiliator yang pasti gagal. Ini sebenarnya jujur agak susah karena aku selalu positive vibes ya kan. Iya. Ya ini kalau aku ngomong kayak gini kan bikin orang jadi bek gitu. Tapi I'm so sorry. Jadi yang pertama, Iya. menurut aku adalah dikit-dikit nyerah. Wah, oke, Ya, dikit-dikit nyerah. Dikit-dikit nyerah. Karena kan kita harusnya pantang menyerah. Tapi ini afiliatornya kayak, udahlah aku nyerah. Udahlah aku nggak bisa. Udah nyerah, udah putus asa gitu loh. Yang kedua, nggak mau belajar. Dikasih tau nyel. Gitu Iya. loh. Dikasih tau nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki diri. Yang ketiga itu nggak berani mengambil keputusan besar dalam hidup dia. Misalnya kalau di afiliator itu nggak berani untuk negosiasi dengan brand gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri afiliator yang mohon maaf agak sedikit gagal buat aku gitu. Ini kayak agak berat nih gue ngomong. Jadi afiliator sukses itu wajib berani mengambil keputusan, terutama buat nego ke supplier supaya dapat harga pabrik, sama wajib berani ads. Iya kalau zaman sekarang ya ngomong jujur ya, kalau kamu nggak Iya. ads, kamu nggak dapat traffic. Yang ads-nya dari biaya kita sendiri. Iya dong, keluar modal. Zaman sekarang harus modal. Ibaratnya kalau kayak kamu punya toko gitu kan, kamu mau buka toko di Mangga 2 Iya. gitu, kamu harus berani bayar uang sewa dong, harus berani dekor dong. Nah sekarang untuk di live streaming itu harus berani ads, harus berani iklan. Kalau kagak mau iklan, kamu nggak bakal dapat traffic. Wow, Ya. berarti afiliator bukannya kerja tanpa modal ya? Zaman dulu, yes, tanpa modal, only content. Zaman now, dengan berat hati aku harus ngomong, berani ads. Kalau nggak berani ads, di end. Karena kita rebutan traffic ya di live streaming TikTok. Rebut-rebutan gitu loh, sikat-sikatan. Wow, ya. Nah, kalau buat brand-brand ya, gimana sih caranya bisa kontak sama Louis? Gampang sekali. Kok gue jadi jualan? Iya, nggak Ya apa-apa. jadi kalau brand-brand yang kontak aku Iya. biasa gampang banget karena aku Iya. tuh cepet banget respon, bisa langsung ke sosial media aku gitu, Iya. langsung aja DM. Biasanya aku langsung respon, nggak pakai lama. Berarti nggak susah ya untuk mau mengit top creator sama Louis, nggak susah? Enggak, aku hanya orang biasa yang punya keberuntungan dalam hidup aku, tiba-tiba aku jadi top creator doang. Tapi sebenarnya kita tuh sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang membedakan aku dengan orang-orang lain. Jadi orang mau DM aku, cuma mau nanya apa kabar juga bakal dibales. Even itu admin aku. Wow, ini sebenarnya bener ya. Ini real guys. Ini Mami Louis humble banget. Bahkan saya minta untuk interview aja mau ya. Iya. Jadi satu kata motivasi buat teman-teman kreator atau teman-teman afiliator yang baru mulai. Oke, satu kata. Jadi banyak nanti. Satu kalimat. Oh iya. Iya. Oke, satu kalimat. Intinya gini, saya itu kalau suami aku selalu bilang saya itu nggak pinter, saya itu bodoh, ya. Lulusnya juga bukan kuliah, saya lulusan SMA doang, tapi saya hanya bermodal rajin. Saya rajin, saya pantang menyerah, saya berkomitmen sama diri sendiri, dan saya punya tujuan hidup. Jadi buat afiliator di sana, jangan pantang menyerah. Temukan tujuan hidup kalian. Ketika tujuan hidup kalian sudah oke, sudah prepare apa yang kalian mau dalam hidup kalian akan berkomitmen dalam diri kalian sendiri dan melakukan sesuatu tuh dengan senang hati tanpa beban. Dan itu adalah ciri-ciri afiliator yang sukses atau orang yang sukses dalam melakukan segala hal. Super sekali. Thank you banget. Thank you Mami Louis. Thank you, Thank you. Om Botak.